Hari ini aku mau share sama teman-teman semua tentang masih lanjut di tema Better Walk with Jesus. Ya, judul hari ini itu berjalan bersama Bapa. Kayaknya kurang tanpa ada teman kita. Thank you ya Karin. Judul hari ini tuh berjalan bersama Bapa. Katakan 2, 3, berjalan bersama Bapa. Saya tuh ngerasa ya saudara, masuk di bulan Maret ini itu kayak ada sebuah musim yang baru buat kita. Musim dimana berjalan bersama Tuhan yang baru ini, kita tuh mau diajak Tuhan untuk melihat, percaya lebih dalam. Dengar Tuhan lebih jelas, alami Tuhan lebih nyata, dan nikmati Tuhan lebih penuh. Saya ulang ya saudara. Masuk di bulan Maret ini, saya merasa ada musim di mana kita berjalan bersama Tuhan dalam kedalaman yang baru. Di mana kita masuk sebuah musim di mana kita bisa dengar Tuhan lebih jelas, alami Tuhan lebih nyata, dan nikmati Tuhan lebih penuh. Yang percaya katakan amin sama-sama saudara. Ayo kita jangan seperti tahun lalu, jangan seperti bulan lalu, jangan seperti dulu saya pernah ikut Tuhan, tapi sekarang saya masih ikut Tuhan. Saya akan alami Tuhan lebih di tahun-tahun ini. Umur boleh nambah, tenaga boleh turun, tapi pengalaman sama Tuhan selalu baru setiap hari. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, tepuk tangan buat Tuhan dulu yuk sama-sama yuk. Dan Tuhan panggil saudara untuk jalan bersama-sama dengan dia. Wow. Itu kehormatan loh saudara. Gak semua makhluk lain, bahkan malaikat, Tuhan gak panggil seperti saudara untuk bisa jalan mepet, nempel. Bahkan Tuhannya mau di hati kita. Tuhan gak bilang hal yang sama tentang malaikat. Tuhan cuma bilang itu tentang manusia. Yang penuh dosa, yang banyak salahnya, yang banyak kurangnya, tapi kok Tuhan mau. Jadi sama seperti kita, turun ke dunia, menebus dosa-dosa kita. Setelah itu dia naik ke sorga, tapi dia terus kirim Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Dan dia bilang, aku mau tinggal di dalam hidupmu masing-masing. Wow. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ayat yang kita mau baca hari ini, yuk sama-sama klik silakan. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Saya sangat menyarankan saudara bisa baca bersama, termasuk yang di rumah. Kita bukan nonton online, kita ibadah online. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin, saudara. Nah, begitu amin terus baru mikir, emang enak ayatnya. Ini ayat gak enak. Tapi kalau saudara ingat tema bulan ini adalah kita berjalan bersama Yesus dengan lebih baik. Dikatakan di ayat 26 tadi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, kalau kita mau jalan sama Bapa, ya dibilang dihormati Bapa. Bahkan kan Yesus bilang, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan Tuhan juga bilang supaya kita menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Saudara, maukah kita benar-benar mengalami Tuhan secara penuh? Kadang kita cari, mana Tuhan? Kadang kita pengen, kadang kita mau lihat. Kadang kita mengharapkan berkat, mujizat. Kadang kita mencari pertolongan. Tapi tahukah saudara bahwa untuk kita mengalami Kristus gak usah repot-repot. Di sini ayatnya jelas bahwa kalau kita mau bersama dengan dia di mana dia berada, ikut aja sama dia, layani dia. Kalau saudara pengen mengalami Tuhan lebih lagi, layani Tuhan lebih lagi, ikut Tuhan lebih lagi, taat sama Tuhan lebih lagi. Nanti saudara alami Tuhan, nggak usah cari mana Tuhan, mana pertolongan Tuhan.
di mana kita melayani dia, di mana kita mengikuti dia, di situ Tuhannya ada langsung. Tapi makanya poin yang pertama saya mau kita lihat ini. Bersama Bapa, ya, berjalan bersama Bapa. Kita baca ya. Hidup sulit tapi aman bersama Bapa. Hidup sulit tapi aman. Nah ini makanya ayatnya tadi nggak enak sebenarnya kalau kita baca. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa nggak mencintai nyawanya, dia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Maksudnya apa? Nah ini, kalau kita mau mengalami Tuhan lebih lagi, kita mesti melepas hak kita buat hidup enak-enakan di dunia. Ini yang kadang tuh kayak paradoks gitu loh. Mengikut Kristus tuh kayak ada dua sisi. Kayak koin ada depan ada belakang gitu ya. Ada angkanya, ada gambarnya kalau kita lihat koin ya. Seperti itulah mengikut Yesus. Hidup itu kayaknya sulit tapi aman. Nah sekarang coba gambarkan dulu sama saudara ya. Bahwa ketika seorang itu mengikut Yesus, dia itu dibilang jangan mencintai nyawanya. Apakah artinya kita semua bunuh diri aja? Kan enggak tentu ya saudara ya. Apakah kita berarti melakukan sesuatu yang membahayakan? Abis itu saudara pulang naik motor kecepatan 100 km gitu ya. Nggak pakai helm, waduh jangan saudara ya. Bukan, tapi dia mau jelasin gini sebenarnya. Kata mencintai nyawa artinya dia itu menolak kemahakuasaan Tuhan. Artinya dia lebih sayang sama diri dia dibanding dia sayang sama Tuhannya. Artinya dia pakai otaknya lebih dibandingkan taat sama Tuhannya. Nah saudara, seperti apakah kita hari-hari ini? Seperti apakah doa kita hari-hari ini? Apakah kita minta yang kita mau, bukan yang Tuhan mau? Apakah kita lebih ngotot karena kita merasa butuh dibandingin kita berserah? Karena kita percaya sama Tuhan. Saudara yang mana hari-hari ini? Karena barang siapa mencintai nyawanya. Apakah Tuhan sayang sama kita? Sayang. Dan saya mau pesan, Tuhan lebih sayang sama saudara dibanding saudara sayang sama dirimu sendiri. Gitu. Makanya kenapa orang gak usah mencintai nyawanya, bukan berarti justru seenaknya hidupnya. Tapi sebaliknya, karena dia lebih mencintai Tuhan dibanding mencintai nyawanya sendiri. Maka apapun yang dia lakukan seperti Tuhan mengasihi dia. Demikian dia juga mengasihi diri dia sendiri sebetulnya. Seperti Tuhan mengasihi keluarganya, demikian dia mengasihi keluarganya. Sebagaimana Tuhan mengasihi waktunya, gerejanya, pekerjaannya, sedemikian dia akan sayang dengan waktunya, dengan keluarganya, bahkan dengan gerejanya. Kita ganti fokusnya. Bukan apa yang benar dan enak dan nyaman buat saya, tapi apa yang benar dan enak dan nyaman buat Tuhan. Itu berjalan sama Bapa. Makanya kadang sulit. Karena di otak kita ini gak enak gitu ya. Kadang ini gak nyaman. Sorry saudara ya, saya tuh lagi kemarin merenung gini ya. Banyak kita itu hidup jadi nina bobo, dinina bobokan sama iblis. Semua baik-baik aja, amin, puji Tuhan gitu ya. Satu kali tiba-tiba kejadian buruk terjadi. Karena semua baik-baik aja selama ini kita pikir pokoknya Tuhan hadir. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk, berat, kita kecewa. Kok begini sih Tuhan? Kok Tuhan gak adil sih? Mana Tuhan? Katanya Tuhan sayang sama saya. Tapi mengikut Yesus itu dalam semua keadaan. Susah maupun senang. Tuhan tuh mau kasih tau gini. Hidup di dunia tidak akan selalu enak. Hidup di dunia banyak masalah. Tuhan gak janji begitu kamu percaya sama Kristus masalah hilang. Enggak. Tapi Tuhan janji di tengah masalah ada dia. Nah ini yang kita kadang-kadang mesti diingatkan lagi dan lagi dan lagi. Karena kita suka lupa. Kita masih mencintai nyawa kita lebih dari mencintai Tuhan kita tadi. Kita mengejar yang enak tapi kita lupa bahwa ada yang terbaik. Nah saudara, saya ini lagi ngobrol kemarin sama teman-teman di Cilacap. Wah jauh ya. Saya terberkati sama mereka. Ada saudara-saudari seiman kita, ya mereka tuh memuridkan. Ada yang
nelayan, ada yang dari gereja sebelah, sepupu kita maksudnya ya, gitu ya. Ada yang dari pondok pesantren, saudara. Ada yang bahkan dari kaum yang lebih radikal. Kira-kira nyaman gak saudara? Nggak nyaman. Saya sampai nanya gini, Pak, Bapak di sana kerja apa? Dia bilang, saya mengandalkan Tuhan. Waduh, saya dengar sampai nggak bisa berkata-kata saudara. Nggak ada yang disupport sama gereja mana gitu ya, atau organisasi mana. Tapi dia muridin, saudara tahu, mereka muridin itu 35 generasi, bukan orang. Orangnya tuh 5.000 kira-kira. Dan itu jiwa-jiwa bener-bener baru, fresh from the oven. Bukan dari gereja tetangga gitu ya, bukan dari sesama tapi lagi mundur, bukan. Ini bener-bener dari tetangga sebelah. Terus mereka bilang gini, dia bilang gini, kalau buat kita, begitu percaya Tuhan, saya kasih tahu kata si bapak ini, kamu siap-siap ya, toko kamu, kalau kamu punya toko bisa sepi, dia bilang gitu. Restoran kamu, kalau dia punya rumah makan atau restoran bisa gak laku, dia bilang gitu. Bahkan kamu bisa dijauhin sama teman-teman kamu, bahkan kamu bisa dikucilkan karena Yesus. Masih mau ikut Tuhan? Terus mereka bilang, mau Pak. Siap dibaptis, nah itu kalau mau dibaptis ditantang itu dulu, siap dibaptis? Siap Pak, yaudah dibaptis baru. Tapi mereka ikut bersama Tuhan, saudara. Itu namanya orang yang gak mencintai nyawanya. Mereka ditangkap, dipenjara, mereka diusir, mereka harus ngalamin dikucilkan. Tapi mereka lebih cinta Tuhan. Ini yang saya tertemplak sih sebenarnya. Saya bukan cuma mau ingat, saya pun tertemplak. Kenyamanan bikin kita jadi nganggap enteng ya, kata mengikut Yesus. Kesulitan tuh real. Yuk kalau kita masih punya kenyamanan jauh lebih dibandingkan mereka-mereka yang di Cilacap tadi, saudara nggak takut dikucilkan. Saudara nggak takut toko atau usaha saudara tiba-tiba nggak laku. Bahkan kita masih bisa makan, minum, pakai baju, kita bisa haleluya puji Tuhan, angkat tangan menyembah tadi dengan semua alat musik, dengan AC, dengan Zoom yang nyaman. Masihkah kita bersyukur sama Tuhan? Masihkah kita sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan? Bahkan maukah kita lebih dalam lagi sama Dia? Kalau kita dikasih sesuatu yang lebih enak, jangan sampai kita malah kalah sama mereka yang gak enak. Gitu ya saudara ya. Jangan gitu dong saudara, saya jadi tegang nih. Kayaknya saya nusuk banget hari ini. Tertohok ya saudara ya. Saya bilang dulu, saya juga merasa gitu. Kalau udah lihat orang yang percaya itu harganya mahal, kita jangan mau kalah, itu aja pesannya. Kita bayar harga juga dengan apa? Dengan melayani yang terbaik, dengan memberi yang terbaik, dengan luangkan sisihkan waktu yang terbaik, dengan taat sama Tuhan yang terbaik, apapun yang Tuhan minta. Itu kita tetap harus mencintai Dia dengan segalanya. Bahkan ini pesan penting, mengikut Yesus itu semuanya atau enggak sama sekali sebetulnya. Mengikut Yesus itu semuanya atau enggak sama sekali sebetulnya. Enggak ada tengah-tengah gitu loh maksudnya. Tuhan kan bilang jangan suam-suam kuku. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apakah kita pengikut Yesus? Ya atau tidak nih? Iya, amin. Yang di rumah boleh ketik iya gitu ya. Pengikut Yesus, iya. Dan kalau kita mengikut Yesus, semuanya. Maka perjalanan kita aman sama Tuhan. Di mana kita berada, di situ Yesus berada. Nah, kesaksian Cilacap tadi saya sambung sedikit ya. Ketika orang-orang ini ada yang dilemparin batu, ada yang tadi sampai di penjara dibilang kristenisasi. Tapi Bapak ini bilang sama saya, itu kalau mereka mengalami penderitaan, mereka itu bangga. Mereka bisa ngadapnya dengan sukacita. Kalau cerita, dia bilang datang sini, nanti kamu dengar cerita mereka sambil ketawa, sambil senyum mereka cerita. Mereka bangga
Mereka udah menderita buat Tuhan. Aduh Tuhan Yesus. Saya gak bisa berkata-kata waktu denger itu. Jadi kalau hidup kita susah, minimal saudara jangan ngeluh ya. Hadapi dengan senyum, bersyukur Yesus ada di situ. Yang percaya katakan amin ya. Oke, yang kedua sekarang. Kita baca ayat yang berikutnya, berjalan bersama Bapa. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. 1 2 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, sama. Berjalan sama Bapa, dia bilang. Kata Yesus. Itu sama dengan kita jalan sama Yesus bareng-bareng. Kalau enggak melalui aku. Dikatakan di situ tadi, ayatnya jangan di-close dulu sedikit lagi. Kata akulah. Boleh dibuka ayatnya sekali lagi. Kata akulah itu kata ego eimi. Ini tuh pernyataan terbesar tentang kealahan Yesus. Boleh dibuka ininya, ayatnya sekali lagi. Dikatakan bahwa kealahan Yesus, kita tuh bicara I am, akulah. Itu namanya Tuhan di perjanjian lama. Kata akulah bilang, Tuhan ada di situ. Akulah. Setiap kali kita baca kata akulah di perjanjian baru, saudara mesti tahu ini bukan cuma kayak kita tuh kata subjek gitu ya. Tapi ini sebenarnya kata deklarasi. Ini tuh namanya Allah sendiri. Kalau di perjanjian lama dikatakan aku adalah aku. I am who I am. Di perjanjian baru kata akulah setiap kali Yesus ngomong dia bilang, nih Tuhan. Ini loh Bapa bersama-sama dengan kita. Maka poin ini berlanjut, dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadinya saya mau breakdown jadi 3, tapi begitu dibaca di komentar dikatakan 3 ini itu satu paket, satu kesatuan. Bahwa saat kita bersama dengan Tuhan ada jalan, ada kebenaran, ada hidup, satu paket. Maka memang mengikut Yesus itu paket lengkap, selengkap-lengkapnya. Berjalan bersama Bapa itu lengkap. Setiap langkah Tuhan pelihara. Kemanapun kita jalan Tuhan yang pimpin. Apapun tantangannya di situ ada Tuhan tadi kan. But dikatakan sekiranya kamu mengenal aku. Ada lagu kan yang bilang, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenal Yesus, mengenal Bapa. Siapa Tuhan sesungguhnya buat kita? Si Tuhan tuh begitu besar, panjang, lebar, dalam dan tinggi. Makanya perlu pengalaman pribadi saudara sama Tuhan. Tahukah kita bisa panggil dia bokap, dedi, babe, bapa. Makanya Alkitab tuh diterjemahkan berbagai bahasa saudara. Dan di setiap bahasa panggilannya boleh beda. Boleh panggilan sayang. Tapi saudara sayang gak? Gitu ya. Karena udah ada panggilan sayang, tinggal dipanggil sering-sering sekarang. Dan saudara mau dipanggil gak sama Bapak? Kadang tuh Tuhan bisa menghentikan semua kesibukan kita. Dan Tuhan panggil nama Maria. Jadi ingat di Alkitab ya. Ketika Maria lagi happy-happy, tiba-tiba Tuhan bilang lewat malaikatnya, kamu mau aku panggil untuk sebuah misi yang besar.
kamu akan jadi ibu dari anakku. Wah, tapi saudara benar, Tuhan tuh punya misi buat setiap kita. Tuhan tuh punya panggilan, Tuhan tuh punya tujuan buat setiap saudara. Hidup paling gak enak tuh hidup tanpa tujuan gitu loh. Dan seringkali kita terlalu sibuk dan kita lupa sama tujuan Tuhan. Kadang-kadang kita Tuhan ngomong, tapi jangan-jangan gak mau taat, ini juga bahaya. Makanya kita berjalan sama Bapak, ini poin yang terakhir kedua. Poin saya cuma begini, yuk kita baca. Klik silakan. Boleh? Slide. Berjalan sama Bapak. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Hidup tidak masuk akal, tapi penuh hikmat dan berkat bersama Bapak. Nah, panggilan Tuhan itu selalu melebihi kemampuan kita, melebihi pikiran kita, melebihi cara dunia melihat kita. Kalau hari Minggu kemarin saya khotbah, apa itu sukses? Nanti yang Taman Surya minggu ini ya. Kalau yang Batam nonton di YouTube, saudara. Tapi saudara mesti tahu bahwa sukses, kalau dunia bilang apa yang kita punya, sama siapa kita pergi, makan apa. Kayaknya kebebasan dunia, kebahagiaan dunia, itu jadi definisi sukses. Tapi definisi sukses menurut Tuhan adalah baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah kata hamba sebetulnya. Hamba yang baik dan setia. Tuhan jalan, kebenaran dan hidup. Tapi perjalanan bersama Tuhan terjadi kalau kita taat sama Dia. Tuhan mau kita intim tadi, deket. Tapi tujuannya supaya kita bisa dengar apa yang Dia mau sampaikan dan jalan sama Tuhan, taat sama Tuhan. Sebagai Bapa, Dia tahu lebih baik. Dia tahu masa depan, Dia tahu masa lalu. Dia tahu tujuan kita. Tadi saya bilang hidup sama Tuhan itu ada tujuan. Dan sama tujuan ini kita perlu taat. Kadang tujuan Tuhan tuh gak selalu yang gede-gede gitu ya. Wah, saya akan menjadi seorang insinyur, pendeta, dokter. Mungkin saudara saat ini, apalagi kalau saudara udah usia 40, 50, mimpi saudara udah bukan itu lagi gitu kan ya. Mimpi saudara adalah hidup bahagia, hidup cukup, hidup gak pusing, gak sakit-sakitan gitu ya. Tapi Tuhan tuh punya tujuan masih buat hidup kita. Berapapun usia kita, ingat loh, Abrahamnya dipanggil umur berapa? 70 gitu kan. Baru mulai punya anak umur berapa? Cepet gitu ya, 100. Masih ada tujuan buat kita. Kadang tujuannya sederhana banget. Di depan kita masih ada orang yang butuh kasih Kristus. Di samping kita masih ada orang yang perlu kita kuatin, kita bangun. Di belakang kita perlu ada orang yang kita doakan. Masih ada keluarga. Mungkin ada teman yang belum percaya Yesus. Di situ ada tujuan Tuhan buat saudara-saudara semua. Nah, tadi dikatakan kan, saya bilang gini, hidup gak masuk akal, tapi perlu hikmat, berkat, dan mujizat. Saudara, waktu kita taat sama Tuhan, ini terakhir saya mau bilang gini, kadang kita akan diminta melakukan yang gak masuk akal. Mengampuni gak masuk akal. Memberi gak masuk akal. Memuridkan mungkin gak masuk akal. Menginjil mungkin gak masuk akal buat saudara. Kan kita selalu bilang ya, gak bisa. Saya gak tahu caranya. Saya bingung. Nah justru itu, kenapa kita gak masuk akal, tapi kita jalan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Maka di situ ntar ada hikmat, ada berkat, dan ada mujizat. Saudara mau lihat berkat, mau lihat mujizat, jalan sama Yesus. Jalan sama Yesus. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yuk hari ini saya pengen ajak kita, jangan fokus nunggu mujizat sama berkat cuma buat diri sendiri. Tapi Tuhan rindu membawa saudara menjadi mujizat dan berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Ntar di situ ada berkat dan mujizat Tuhan dibagi. Sehingga kita jadi kesaksian. Jangan lupa ya saudara, visi kita salah satunya semakin suka bersaksi. Itu salah satu nilai kita, saya mau bilang tadi nilai jadi visi. Visi kita menjadi murid yang semakin serupa Kristus, memberkati suku-suku bangsa, suka firman, bersekutu, dan bersaksi.
Nah gimana bersaksi? Alamin berkat, alamin mujizat buat orang lain. Lihat yang gak masuk akal, jalan sama Tuhan yang gak masuk akal. Tuhan suruh mulai usaha baru, mulai, jangan takut. Tuhan suruh mengampuni, jangan takut tadi. Tuhan suruh memuridkan, jangan takut. Tuhan suruh mengasihi, jangan takut. Di situ ntar lihat berkat mujizat Tuhan. Di situ ada, jadi kita semua jadi kesaksian Tuhan. Yuk mari kita berdoa hari ini. Saya mau ajak yang di sini boleh berdiri, yang di rumah kita mau menyembah sama-sama. Ada satu lagu yang bilang, Aba Bapa, kau segalanya bagiku. Kita mau datang sama dia. Yuk hari ini sebelum kita mengalami perjalanan ntar. Kan tadi bilang hidup yang gak masuk akal, tapi penuh hikmat, berkat, dan mujizat. Hidup bersama Bapa, hidup sulit tapi aman. Nah, sebelum kita keluar dari tempat ini, sebelum kita ntar selesai doa ini, karena ini semua adalah momen-momen dekat intim sama Tuhan. Makanya kita mesti sepenuh hati dekat sama Tuhan. Jadikan dia segalanya. Kalau saudara sambil-sambil yang di rumah, ini jangan sambil-sambil hari ini. Momen ini kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau habis-habisan sama Tuhan.